Bab 40 Adik Dingin. 5 tahun lalu, Armini masih berusia 14 atau 15 tahun. Saat itu, Armini berperilaku baik dan bijaksana. Prestasi akademiknya juga sangat bagus. Dia adalah gadis yang baik di mata orang dewasa. Tapi sekarang Armini memakai riasan smoky. Rambutnya dikeriting bergelombang besar dan diwarnai merah. Entah seperti gadis pemandu karaoke atau gadis di klub malam. Armini akhirnya datang juga. Ketika para preman itu melihat Armini, mata mereka berbinar. Bisa dibilang bahwa bahkan di klub malam, wanita cantik seperti Armini sangat langka. Teruma, kaki panjang penuh semangat muda itu jelas sangat mempesona. "Armin!" teriak Devan. Armini memelototi Devan dengan marah, tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk kembali. "Kenapa kamu datang kali ini? Sudah jelas, Armini ada di dalam sedari tadi." Tapi dia tidak berani keluar karena tahu ada para preman di depan pintu yang menunggunya. Alhasil, Devan yang menerima akibatnya. Meskipun dia cukup kesal dengan kakak yang menghilang selama 5 tahun ini, tapi dirinya tidak bisa tetap diam saat melihat Devan hendak ditangkap oleh orang-orang Bang Gerda. "Devan, aku akan menahan mereka sebentar. Kamu cari kesempatan untuk lari." Armini berbisik pada Devan saat melewatinya. Devan masih ingat, Armini dan Devan memiliki hubungan yang sangat baik. Seperti pengikut sejatinya, Armini akan mengikutinya setiap hari sambil memanggilnya kakak. Armini bahkan mengatakan bahwa dia akan menikah dengan Devan. Tapi sekarang, dia bahkan memanggil Devan dengan nama depannya. "Armini, patuh saja dan ikut kami." Para preman mengepung Armini. Namun, Devan berdiri di depan Armini. "Devan, apa yang kamu lakukan? Bukankah sudah kusuruh kamu lari?" Armini mengerutkan keningnya. "Tidak apa-apa Armin. Aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi," kata Devan dengan suara berat. "Hahaha, bocah. Apakah kamu sudah bosan hidup?" Para preman itu kehilangan kesabaran. Segera, seorang preman yang kuat menarik kerah Devan dan ingin melemparkan Devan pergi. Namun, preman tinggi dan kekar itu sudah menghabiskan seluruh kekuatannya. Tapi Devan tetap berdiri tegak dan tidak bergerak. Dia cukup kuat. "Ayo serang bersama." Beberapa preman menyerang pada saat yang sama. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan pisau kecil dan langsung menyerang Devan. "Devan, hati-hati!" seru Armini. Menghadapi serangan para preman, Devan tidak gentar. Baginya, para preman ini tidak berbeda dengan bayi yang baru lahir. Dia memegang pergelangan tangan bajingan yang pisau lipat, memutarnya dengan santai. Krek, tangannya langsung patah. Kemudian, Devan melakukan beberapa tendangan acak, sampai akhirnya menjatuhkan para preman itu ke tanah. Dia sangat kuat. "Kita mundur dulu." Para preman itu tahu bahwa mereka berhadapan dengan petarung kuat. Jadi mereka mundur dulu. "Bocah, kamu cukup kuat, Armini. Kamu bisa saja terus lari. Tapi kamu tidak bisa terus sembunyi. Bang Gerda sudah tahu di mana ibumu bekerja." Para preman itu melarikan diri sebelum mereka berani bicara kasar pada Devan dan yang lainnya. "Kalau kalian berani menyentuh ibuku, kuhajar kalian." Armini marah. "Armin, ada apa?" Devan bertanya pada Armini. Armini mengeluarkan kunci dari saku pantat celana pendeknya dan membuka pintu. Mereka berdua masuk ke rumah bersama. Armini mengambil segelas air sendiri, meneguknya, lalu menyerahkannya pada Devan. "Kamu mau minum?" Melihat sikap tersebut,
Devan tahu bahwa gadis ini masih punya hati yang baik. Devan mengambil gelas tersebut. Dia melihat sekeliling. Dibandingkan dengan 5 tahun lalu, rumah ini hampir tidak banyak berubah. Satu-satunya perubahan adalah barang-barang yang jauh lebih sedikit. Armini menghapus riasan tebal di wajahnya dengan cepat. Kemudian dia mengeluarkan pakaian dari lemari dan menggantinya di depan Devan. Devan segera berbalik. Padahal dulu Armini sering berganti pakaian di depannya. Bahkan memintanya untuk membantu menarik resleting atau semacamnya. Tapi waktu itu, Armini masih muda. Tapi sekarang, Armini sudah dewasa. Dia tumbuh menjadi gadis yang ramping dan tinggi. Tentu saja Devan harus jaga sikap. Segera, Armini mengganti pakaiannya. Dia memakai t-shirt dan juga skinny jeans. Dalam sekejap, dia berubah dari cewek klub malam jadi gadis kecil yang berperilaku baik dan bersikap normal. Bukankah kamu jatuh dari tebing dan mati? Kenapa kamu masih hidup? Armini menatap Devan dengan mata besarnya yang menawan. Nyatanya, terlihat bahwa Armini masih sangat menyayangi Devan. Aku diselamatkan oleh seseorang. Bisa selamat juga karena cukup beruntung, jawab Devan. Oh, Armini menjawab dengan santai. Kemudian, suasananya jadi sedikit canggung. Mana ibu angkat? Tanya Devan. Dia sedang bekerja. Kenapa kamu berpakaian seperti tadi? Devan akhirnya bertanya. Kamu peduli padaku? Devan, biar ku beritahu. Apa yang kamu lihat tadi? Jangan katakan sepatah kata pun pada ibuku. Atau nanti ku hajar kamu, kata Armini. Melambaikan tangan kecilnya. Membuat ekspresi garang. Tapi itu terlihat sangat lucu. Armini dulu sangat cantik. Sekarang dia sudah dewasa. Dia bahkan lebih menarik. Terutama payudaranya yang kecil dulu. Sekarang sudah cukup besar. Mengubah bentuk gambar Pikachu di t-shirt. Kamu sudah makan? Armini bertanya. Belum. Devan menggeleng. Biar ku masak dulu. Setelah Armini selesai bicara, dia memakai celemek. Berjalan ke dapur dan mulai memasak. Melihat tubuh ramping Armini, ingatan Devan sepertinya kembali ke 5 tahun lalu dalam sekejap. Saat itu, Armini sama sekali tidak tahu cara memasak. Devan yang selalu memasak untuknya. Tak disangka, kini dia sudah belajar memasak. Namun, Devan terlalu banyak bernostalgia. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar teriakan dari dapur. Devan bergegas masuk. Terlihat bahwa Armini kena luka bakar. 2 tangan kecilnya menutupi daun telinganya dengan erat. Ada air mata mengalir dari matanya karena kesakitan. Di atas talenan, masih ada makanan yang terlihat mirip mie. Biar aku yang melanjutkan. Devan menggeleng geli. Lalu membuka kulkas untuk melihat makanan apa saja yang ada di sana. Tapi dia melihat bahwa pada dasarnya tidak ada yang lain di lemari es kecuali segenggam mie dan beberapa daun bawang cincang. Mau tak mau Devan merasa hatinya sakit. Dulunya, bahwa meskipun keluarga Tania tidak kaya, mereka tidak terlalu berkekurangan. Setidaknya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Masih punya daging untuk dimakan setiap hari. Saat itu, kulkas di rumah selalu penuh. Untungnya, ada sepanci kecil lemak babi. Dengan bahan sisa ini, Devan bisa membuat mie babi. Saat Devan mulai memasak mie, Armini melepas celemeknya dan membantu Devan memakainya. Segera, 2 mangkuk mie babi dimasak. Dengan sedikit kecap, lalu sesendok lemak babi. Juga beberapa bawang merah. Segera, aroma segar tercium. Baunya enak banget.
Armini menyedot hidung kecilnya. Kemudian mulai makan dalam suapan besar. Pelan-pelan. Masih panas. Enak. Aku sudah lama tidak makan mie yang enak, kata Armini dengan ekspresi puas. Setelah makan mie, Armini membawa mangkuk dan sumpit ke dapur untuk dicuci. Oke, Devan, cepat sana pergi. Armini membuka pintu. Bersambung. Bab 41 membantu adik keluar dari masalah. Aku bahkan belum bertemu ibu angkat. Devan tidak menyangka Armini akan segera mengusirnya. Bagi ibu, kamu sudah mati, Armini berkata dengan dingin. Armin, maafkan aku salah pada kalian dulu, tapi aku akan menjagamu dan ibu angkat dengan baik di masa depan, kata Devan dengan suara yang dalam. Setelah mendengar perkataan Devan, Armini tidak bisa menahan diri lagi. Dia menangis terseduh-seduh. Setelah menyeka air matanya, dia berkata, Devan, kamu bahkan tidak mengenali ibumu sendiri hanya karena seorang wanita. Bukannya aku tidak mengenalinya, hanya saja ibu angkat bilang bahwa, jika aku berani mendonorkan ginjal untuk Nikita, dia akan memutuskan hubungan denganku. Aku malu untuk kembali. Devan menggertakkan giginya. Malu untuk kembali. Lalu kenapa saat ibu pergi ke keluarga Simora untuk mencarimu, kamu tidak menemuinya? Armini berkata dengan wajah sedih. Apa? Ibu angkat datang ke keluarga Simora untuk mencariku? Devan kaget. Bahkan jika kamu tidak mau menemuinya, kenapa kamu meminta pengawal untuk mengusirnya? Tahukah kamu, ketika ibu kembali hari itu, dia menangis dengan sangat sedih hingga berkata pada semua orang bahwa putranya sudah meninggal. Tapi, meski begitu, ibu tidak benar-benar mengabaikanmu. Dia mencoba segala cara untuk bisa bertemu denganmu, bahkan berpura-pura menjadi pelayan keluarga Simora hanya untuk melihatmu dari kejauhan. Dia tahu bahwa kamu tidak memiliki status dalam keluarga Simora, jadi tidak berani mengenalimu dan hanya bisa diam-diam membuat ayam rebus jamur favoritmu. Devan benar-benar tercengang. Suatu hari pelayan keluarga Simora membuat ayam rebus jamur yang rasanya sama persis dengan masakan ibu angkatnya. Devan ingin menemui pelayan itu. Tapi setelah pelayan itu selesai membuat makanan tersebut, dia berhenti dari pekerjaannya. Ternyata ibu angkat diam-diam datang menemuinya. Maafkan aku salah. Air mata akhirnya jatuh dari mata Devan. 3 tahun lalu, saat ginjalnya diambil oleh Tiboar, didorong ke jurang oleh Nikita, dilatih oleh guru kaisar pembunuh dengan kejam, Devan tidak sedikit pun meneteskan air mata. Tapi sekarang, Devan akhirnya tidak bisa menahannya, dia meneteskan air mata pertamanya dalam 5 tahun. Kemudian Nikita bilang kamu jatuh dari tebing dan meninggal, tapi ibu tidak percaya. Jadi dia pergi ke keluarga Simora untuk meminta penjelasan, namun dihentikan oleh pengawal keluarga Simora dan tangannya dipatahkan. Armini terisak tak terkendali. Seperti yang kamu tahu, ibu adalah seorang pengrajin. Dia tidak bisa lagi bekerja dengan tangan cacat, perusahaan memecatnya, dia hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan kecil untuk menghasilkan uang. Terkadang aku benar-benar ingin berhenti sekolah agar ibu tidak perlu bekerja terlalu keras. Tapi ibu tidak ingin aku putus sekolah, jadi aku diam-diam bekerja di bar dan berbohong padanya. Ku bilang aku mendapat beasiswa, lalu ibu memujiku, mengatakan bahwa penderitaannya tidak sia-sia karena putrinya akhirnya berhasil. Tahukah kamu betapa sakitnya hatiku saat itu? Devan tahu jika Armini adalah gadis yang baik sejak dia masih kecil, bagaimana dia bisa bekerja di klub malam. Semua ini karena kehidupan yang memaksanya.
Jika saat itu dia tidak mendonorkan ginjalnya untuk Nikita, semua itu tidak akan terjadi. Tangan ibu angkat tidak akan pernah patah dan mereka bertiga masih hidup bahagia bersama. Dialah yang telah menganiaya ibu angkat dan Armini. Pantas saja Armini tidak mau menganggapnya sebagai kakak. Devan, ibu sudah terbiasa hidup tanpamu, untuk apa kamu kembali? Untuk menyakitinya lagi, Armini bertanya dengan keras. Armin, kali ini, aku tidak akan mengecewakanmu dan ibu angkat, kata Devan pelan. Setelah mendengar perkataan Devan, Armini menangis semakin sedih. Sebenarnya aku sangat senang melihatmu masih hidup, tapi ini bukan waktu yang tepat bagimu untuk kembali. Aku telah berurusan dengan Bang Thor, dia tidak akan membiarkanku pergi. Katakan padaku, apa yang terjadi? Devan dengan lembut menyeka air mata di wajah Armini dengan tangannya. Waktu aku bekerja di bar, aku dari base COMPANION, saat aku sedang bekerja beberapa hari yang lalu, aku disukai oleh Bang Thor. Dia bersikeras agar aku menemaninya, tapi aku tidak mau, jadi dia menyuruh bawahannya untuk menangkap dan membawaku secara paksa. Saat dia lengah, aku menendangnya dengan sepatu hak tinggi. Tanpa diduga, tendangan itu mendarat di kelaminnya. Karena itu dia menjadi mandul. Bar menahanku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak takut padanya, aku hanya takut jika dia menyakiti ibu. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Devan menghela napas lega. Saat ini, telepon Armini berdering. Ketika melihat ide penelepon, Armini tidak berani menjawabnya. Tidak apa-apa, angkatlah, aku di sini. Devan memberi isyarat kepada Armini untuk tidak khawatir. Baru saat itulah Armini menjawab telepon. Armini, kamu benar-benar luar biasa, kamu menghancurkan Bang Thor, apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Datanglah ke Golden Wings sekarang, jika tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Saat telepon terhubung, suara marah terdengar dari pihak lain. Itu adalah Hotman, manajer Golden Wings. Sesuatu terjadi pada Bang Thor, jadi tentu saja dia tidak mau disalahkan atas apa yang terjadi padanya. Bang Thor sudah berkata, jika dia tidak mengirim Armini kepadanya dalam 3 hari, dia akan menutup Golden Wings. Hotman telah menelepon Armini puluhan kali, tapi tidak dijawab. Armini memandang Devan, tidak tahu harus berbuat apa. Katakan padanya, kamu segera pergi, bisik Devan. Armini sedikit khawatir, pergi ke Golden Wings sekarang bukankah itu seperti domba yang masuk ke kandang harimau? Jangan khawatir Armin, aku sangat kuat sekarang. Armini ingat bahwa Devan dengan mudah menjatuhkan para preman barusan. Dia akhirnya mendapatkan kepercayaan diri, mengertakkan gigi dan berkata, aku akan segera ke sana. Dia sebenarnya tidak ingin Devan mengambil risiko untuknya. Tapi pihak lain sudah mengetahui alamat rumahnya. Dia ingin menyelesaikan masalah ini sebelum Tania mengetahuinya. Bagus, Bang Thor adalah orang yang masuk akal, dia tidak akan memakanmu. Ketika Armini mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana, nada suara Hotman melembut. Dia juga takut. Jika Armini bersembunyi, maka Bang Thor pasti akan mencarinya. Setelah menutup telepon, Hotman merasa ada yang tidak beres. Secara logis, Armini seharusnya tidak berani datang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada bawahannya, bawa saudara-saudara ke sini. Setengah jam kemudian, Devan dan Armini tiba di depan pintu Golden Wings. Devan, kenapa kita tidak pergi saja? Armini sedikit takut. Dia telah beberapa kali melihat apa yang terjadi pada gadis yang tidak patuh. Masuk, kamu ingin ibu angkat tahu tentang ini. Devan menepuk pundak Armini. Begitu masuk ke bar, dia bertemu dengan seorang wanita dengan riasan tebal. Ketika melihat Armini, ada jejak permusuhan di matanya.
dia langsung mencibir, "Armini, kamu masih berani datang ke sini dan cari mati? Miki, mau aku cari mati atau tidak, apa hubungannya denganmu?" Armini mengertakkan gigi. Miki juga ada di base COMPANION, dia awalnya menjadi wanita nomor 1 di base COMPANION, tapi setelah Armini datang, posisinya direbut. Itu membuatnya kehilangan panggung, jadi dia sangat kesal dengan Armini. Secara khusus, Hotman, manajer Golden Wings yang awalnya dekat dengannya juga menjadi dingin padanya dan berubah menjadi anjing penjilat Armini. Ini membuatnya semakin kesal. Mengetahui bahwa Armini menyinggung Bang Thor, dia tentu saja yang paling bahagia. "Armini, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Hotman telah memanggil semua orang, jika kamu tidak takut mati, masuklah." Bersambung.